Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Tapi ingat ya, kita bukan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, tapi kita hanya belajar mengenai teks laporan percobaan. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Menjadi seorang ilmuwan adalah harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks berupa teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya, apa-apa saja sih informasi pokok dalam teks laporan percobaan? Nah, kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, yaitu ada tujuan percobaan. Yang kedua, ada bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan percobaan. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah percobaan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, hasil percobaan. Nah, itu adalah keempat informasi pokok dalam sebuah teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya ada simpulan. Simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Simpulan ini berisi tentang pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin maupun paragraf. Selanjutnya ada struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Memperlihatkan fakta, jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Nah, yang kedua, ada pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Selanjutnya ada landasan teori. Memaparkan berbagai teori yang digunakan di dalam percobaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, ada metode penelitian, yaitu memaparkan alat dan bahan yang kita gunakan, serta prosedur kerja percobaan secara detail. Yang kelima, hasil dan pembahasan laporan percobaan, yaitu dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori. Selanjutnya ada simpulan. Hasil percobaan dipaparkan secara ringkas, bisa dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk paragraf. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka, berisi daftar rujukan atau referensi-referensi yang kita gunakan selama kita melakukan sebuah percobaan. Nah, selanjutnya ini juga adalah komponen yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam sebuah teks laporan percobaan, yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama, ada kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Selanjutnya, ada kata hubung. Nah, kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Yang ketiga, ada kata rujukan yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Nah, itu adalah 3 ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, ada satu lagi nih yang juga
merupakan ciri teks laporan percobaan. Nah, di sini ada istilah-istilah teknis. Nah, istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Ada bahasa-bahasa tertentu yang mungkin digunakan dalam melakukan suatu percobaan. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Nah, yang pertama, kita harus mengumpulkan data mengenai percobaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, mengembangkan. Nah, mengembangkan seperti pendahuluan, membuat pendahuluan, lalu membuat landasan teori, lalu membuat metode percobaan, lalu hasil dan pembahasan tentang percobaan yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita membuat simpulan mengenai percobaan. Nah, itu tadi mengenai langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mengenai teks laporan percobaan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai teks laporan percobaan. Sampai jumpa. Saya Wilzara Vanelli, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.